Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru jenjang SMA tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai dasar pelaksanaan dari penerimaan peserta didik baru SMA tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Dan yang kedua adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 14 tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Persyaratan untuk masuk SMA, yang pertama berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Akan tetapi syarat usia ini tidak berlaku untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Artinya, untuk ketiga sekolah dengan kriteria tersebut tidak membatasi usia 21 tahun. Yang kedua, memiliki ijazah SMP atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Karena bisa jadi pada saat PPDB berlangsung, ijazah itu belum jadi. Ada 4 jalur yang bisa dilakukan untuk mendaftar masuk SMA. 4 jalur itu adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Jalur zonasi kuotanya minimal 50% dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi kuotanya minimal 15% dari daya tampung sekolah. Perpindahan tugas orang tua atau wali kuotanya maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur prestasi kuotanya adalah maksimal 30% dari daya tampung sekolah. Oke, marilah kita bahas tentang jalur zonasi. Jalur zonasi ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di wilayah dalam zona sekolah dan sudah berdomisili di wilayah itu minimal 1 tahun. Sebagai bukti, saat pendaftaran nanti, calon siswa atau pendaftar harus menunjukkan kartu keluarga. Dari sana nanti bisa dicek apakah pendaftar itu sudah berdomisili di wilayah tersebut minimal 1 tahun atau belum. Kalau belum ada 1 tahun, tentunya tidak bisa mendaftar lewat jalur ini. Silakan mendaftar dari jalur yang lain kalau memungkinkan. Kuota jalur zonasi adalah 50%. Ketentuan selanjutnya tentang jalur zonasi adalah calon siswa hanya bisa memilih 1 jalur pendaftaran dalam 1 zona. Jadi misalnya, kalau calon siswa sudah mendaftar di suatu zona itu melalui jalur zonasi, dia sudah tidak bisa mendaftar di zona itu dengan jalur prestasi, afirmasi, atau perpindahan orang tua. Selain melakukan pendaftaran dari jalur zonasi, calon siswa bisa melakukan pendaftaran sekolah di luar zona melalui jalur afirmasi atau prestasi. Misalnya, calon siswa X mendaftar melalui jalur zonasi di zona A. Di waktu bersamaan, dia juga bisa mendaftar melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di zona B. Prioritas atau perangkingan jalur zonasi. Di jalur zonasi ini, para pendaftar nantinya akan di-ranking untuk menentukan siapa yang berhak diterima. Akan tetapi, untuk jalur zonasi ini, perangkingan yang pertama didasarkan pada jarak. Jadi, calon siswa yang rumahnya dekat sekolah, maka akan mendapatkan ranking atas, sehingga berpeluang besar diterima. Tapi perlu diingat bahwa penghitungan jarak adalah dari kantor desa atau kelurahan tempat tinggal calon siswa ke sekolah, bukan jarak rumah calon siswa ke sekolah. Jadi, misal ada 2 pendaftar dari 1 kelurahan yang sama, maka jaraknya pasti akan sama. Dari mereka, siapa yang lebih atas perankingannya, maka ditentukan oleh usia calon siswa. Yang lebih tua, meski sehari selisihnya, maka menduduki ranking lebih atas.
Dasar untuk menentukan lebih tua siapa di antara calon pendaftar adalah akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kalau misalnya terjadi 2 orang pendaftar berasal dari kelurahan yang sama, lahirnya juga di hari yang sama, maka untuk menentukan perankingan yang lebih atas adalah nilai prestasi calon siswa. Selanjutnya, jalur afirmasi. Ini diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu. Dibuktikan dengan keikutsertaan calon siswa dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Misalnya ditandai dengan kepemilikan kartu KIP, PKH, dan lain-lain. Kuota untuk jalur afirmasi ini minimal 15% dari daya tampung sekolah. Calon siswa yang masuk melalui jalur afirmasi ini bisa berdomisili di dalam zona atau luar zona. Artinya, seorang calon siswa dari keluarga tidak mampu maka bisa mendaftarkan diri di sekolah luar zonanya. Prioritas atau perankingan di jalur afirmasi. Yang mendapat prioritas pertama di jalur afirmasi ini adalah calon siswa dari panti asuhan. Kemudian, jarak kantor desa atau kelurahan calon siswa ke sekolah. Kalau misalnya ada 2 calon siswa berasal dari kelurahan yang sama dan sama-sama mendaftar di jalur afirmasi, maka perankingan yang lebih atas ditentukan oleh nilai. Kalau misalnya nilainya sama juga, maka ditentukan oleh usia calon siswa. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Ini diperuntukkan bagi calon siswa yang mengikuti orang tuanya yang sedang pindah tugas. Kemudian kuota untuk jalur perpindahan orang tua adalah 5% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan orang tua ini dapat digunakan untuk anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jalur prestasi. Kuota jalur prestasi adalah maksimal 30% dari daya tampung sekolah. Perankingan pada pendaftaran jalur prestasi akan memperhitungkan nilai raport ditambah piagam kejuaraan kalau ada dan poin zonasi. Kalau misalnya tidak memiliki piagam kejuaraan, seorang calon siswa tetap bisa mendaftar di jalur prestasi ini hanya dengan raport saja, karena nanti nilai untuk perankingannya menjumlahkan antara nilai raport, piagam kejuaraan, dan poin zonasi. Jadi, kalau misal tidak ada piagam juga tidak apa-apa, berarti nilainya hanya diambil dari nilai raport saja. Piagam prestasi yang bisa digunakan adalah minimal diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB berlangsung. Ketentuan selanjutnya adalah bahwa calon siswa yang berdomisili di dalam zona sekolah dan mendaftar melalui jalur prestasi maka akan mendapatkan tambahan poin. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Kita berjumpa lagi pada video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.